Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, salam berjumpa kembali dengan saya Romi Mesra, pembimbing karir saudara pada mata kuliah karya ilmiah. Nah, ini kita masuk ke aktivitas belajar yang ketiga. Nah, pada aktivitas belajar yang ketiga ini saudara sebenarnya hanya diarahkan untuk mengerjakan tugas satu ya. Nah, tugas satu itu dan juga mengumpulkannya. Nah, yang akan dikerjakan pada tugas satu itu yang pertama menuliskan judul akhir karya ilmiah yang akan saudara kaji. Jadi usahakan ya setelah kita juga sudah mengerjakan tutorial webinar yang pertama, nah kemudian saudara juga diharapkan sudah bisa menentukan judulnya. Jadi sudah mengambil keputusan, oh saya judulnya yang ini saja. Nah, untuk judul ini saya selalu sarankan ambillah judul yang ada di sekitar saudara saja, sesuai dengan aktivitasnya saja. Misalnya kalau aktivitasnya seorang guru ya, karena mahasiswa UT ini kan banyak ya, latar belakangnya ada yang guru juga, ada yang bekerja di kantoran dan lain sebagainya. Jadi yang akan dijadikan judul itu yang berkaitan dengan sosiologi ya, karena ini mahasiswa sosiologi. Nah, apa fenomena yang ada misalnya di sekitaran aktivitasnya sebagai seorang guru, atau sebagai kerja kantoran, atau yang ada di sekitar lingkungan rumahnya ya, pokoknya yang ada di aktivitas sehari-harinya saja. Tujuannya apa? Supaya penelitiannya itu bisa dilakukan dengan cepat ya, karena sambil bekerja atau sambil mengerjakan aktivitas sehari-hari itu bisa melakukan penelitian dan juga merumuskan artikelnya, menulis artikelnya. Nah, itu tujuannya ya. Yang kedua, mengunggah file artikel yang memuat rumusan permasalahan. Jadi sudah ada di situ kira-kira permasalahan ya yang dari judul itu ya. Apa kira-kira permasalahannya yang terjadi? Misalnya mungkin itu konflik ya, atau itu KDRT ya, atau itu masalahnya mungkin miskomunikasi, atau mungkin misinterpretasi dan lain sebagainya. Kemudian rangkuman minimal 5 jurnal bereputasi dan 5 buku terbitan 10 tahun terakhir. Nah, jadi dirangkum 5 jurnal bereputasi. Reputasi maksudnya ya bisa saja yang sudah terakreditasi SINTA atau jurnal internasional ya. Nanti bagi yang ragu boleh hubungi saya ya. Nah, silahkan, itu ada SINTA 65431 atau jurnal internasional, atau kalau memang bisa lebih bagus bisa yang terindeks WOS ya, terindeks Scopus bahkan gitu ya, mulai dari Q4, Q3, Q2, Q1. Nah, silahkan saja 5 jurnal, 5 buku. Nah, kemudian ditambahkan 5 buku 10 tahun terakhir. Makanya judul juga usahakan jangan jauh-jauh sekali, jangan mengkaji fenomena yang sudah lama sekali, usahakan yang terbaru, kalau bisa yang 2025 ini misalnya. Nah, itu ya, atau yang ada di tahun sekarang ya. Nah, kemudian kerangka tulisan ilmiah. Nah, silahkan dibuat ya, bagaimana kerangka tulisan ilmiah itu. Nah, itu juga bisa dilihat dari template yang ada di template UT dan juga bahan-bahan yang ada di materi ya. Nah, ini ada juga dicantumkan di sini acuan jurnal masyarakat ya, jurnal Humaya, panduan penyusunan karya ilmiah di Universitas Terbuka, prodi sosiologi ya, silahkan disesuaikan dengan itu. Nah, untuk cara atau langkah-langkah dalam pengumpulan tugas satu ini, silahkan saudara ikuti, mulai dari klik add submission ya, hingga nanti saudara bisa men-add ya, atau menambahkan atau mengupload tugas tersebut, file tugas tersebut. Nah, ini ya, jika mahasiswa sudah memiliki artikel ilmiah yang sudah dipublikasikan sebagai penulis pertama, ya tentu selama menjadi mahasiswa UT, nah silahkan ini ya, di bawah catatan itu tuliskan saja judulnya apa nama jurnal atau proceedingnya, dan alamat URL-nya, kemudian save change. Nah, itu ya saudara, arahan untuk aktivitas belajar yang ketiga ini. Ya, semoga saudara bisa mengikutinya dan melaksanakan serta mengumpulkan tugas satu ini dengan segala baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.